segar sekali stroberi di sini ya. Iya, Oh gitu sering-sering dong kesini kalau liburan gitu. enak di kamu dong, Di. Iya. Oh iya, Ibu tadi di mana ya? Ah, itu ibu. Oh iya. Yuk, kita ke sana aja yuk. Oke. Ibu. Hei, udah dapat berapa? Wow, banyak nih, Bu. Wah, tapi kok belum matang, Andi. Sekarang coba Andi pilih lagi yang warnanya merah menyala, agak empuk dan agak kenyal. Itu tandanya stroberi sudah matang. Oke, Bu. Yang banyak ya. Beres. Ayo bantu. Segar banget. Asam, manis, gimana gitu. Iya, Andi. Selain rasanya yang enak, stroberi juga punya banyak manfaat. Andi tahu apa aja manfaatnya nggak? Ayo. Yang Andi tahu sih bisa untuk menghias kue. Terus bisa jadi jus, Ya. bisa jadi selai dan puding. Oh iya, ngomong-ngomong soal manfaat stroberi nih, Ayah mau jelaskan tentang buah roh. Tapi sebelumnya, Andi masih ingat kan buah roh itu apa aja? Ingat dong. Ya. Ada kasih, sukacita, terus ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Aduh, pinter bener anak ibu ini. Pasti gara-gara makan stroberi. Baik, sekarang Ayah mau jelaskan tentang buah roh selanjutnya, mulai dari kemurahan sampai kesetiaan. Oke. Dengerin baik-baik ya. Kemurahan seringkali dihubungkan dengan sikap memberi waktu, tenaga, materi, hati, dan sebagainya. Murah hati berarti memperhatikan orang lain yang sedang dalam kekurangan, menawarkan bantuan kepada mereka yang terluka dan menderita, dan bukan hanya merasa kasihan terhadap orang yang dalam kesulitan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Rasul Yohanes mengatakan bahwa jika seseorang memiliki harta lebih, tetapi tetap menutup mata atau pura-pura tidak tahu terhadap saudaranya yang berkekurangan, berarti di dalam dirinya tidak ada kasih Allah. Mempunyai kemurahan hati berarti memiliki kepedulian yang tinggi dan ikut terlibat. Ia tidak hanya memberikan kata-kata nasihat tanpa berbuat apa-apa. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 15-16 berkata, "Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,' tetapi ia tidak memberikan kepadanya yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Lalu, apa upah bagi orang yang murah hati?" Tuhan berjanji bahwa mereka yang memperhatikan orang lain dan menunjukkan kemurahan hati akan beroleh kemurahan juga sebagai balasannya, baik dari orang lain maupun dari Tuhan sendiri. Ayo sebutkan apa saja kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami. Tuhan memberikan nafas setiap detiknya. Tuhan menerbitkan matahari bagi setiap orang setiap pagi. Tuhan memberikan orang tua yang menyayangi kita. Tuhan juga sudah memberikan makanan yang lezat bagi kita di meja, dan pasti banyak yang lainnya. Dalam Matius 5 ayat 45 tertulis, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang ada di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Artinya, Tuhan melakukan kebaikan kepada siapa saja, kepada yang baik maupun orang yang jahat. Kebaikan tidak hanya kita lakukan kepada orang yang kita kasihi, tapi juga kita lakukan untuk orang yang membenci kita atau sudah berbuat jahat kepada kita. Kita harus melakukan kebaikan kepada semua orang. Kebaikan itu diumpamakan seperti seorang petani
yang menuai apa yang ia tebar atau apa yang ia tanam. Kalau orang menebarkan benih padi, dia akan mendapat padi. Demikian juga kalau orang menebarkan kebaikan, maka ia akan beroleh kebaikan. Percayalah bahwa meskipun kecil, orang itu bisa merasakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Anjing seringkali dijadikan sahabat oleh manusia karena kesetiaan yang dimilikinya. Hingga ada satu film yang fenomenal yang berjudul Hachiko yang mengisahkan kesetiaan sang anjing yang menunggu majikannya pulang hingga akhir hidupnya. Amsal Salomo dalam Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kita melihat betapa kesetiaan sangatlah penting di mata Tuhan. Allah adalah pribadi yang setia. Bahkan Yesus berulang-ulang meminta para muridnya untuk memiliki kesetiaan sebagaimana beberapa kali ditampilkan dalam perumpamaan-perumpamaan yang diceritakannya. Kesetiaan artinya memiliki sifat setia yang dapat digambarkan dengan seseorang yang dapat dipercaya dan perilakunya sesuai dengan kata-kata yang diucapkannya. Setia juga berarti tidak berkhianat, tapi dengan tekun mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Kadang-kadang Andi takut ya menjadi orang yang murah hati. Gara-gara Andi kan dulu punya mobil-mobilan. Terus Andi pinjemin ke Eka. Waktu dikembalikan, sudah rusak. Padahal itu satu-satunya mainan kesukaan Andi. Gitu ya. Nah, tapi ayah punya ide nih Andi. Gimana kalau sebelum Andi meminjamkan mainan ke teman-teman Andi pesan dulu nih sama temennya biar ikut menjaga dan merawatnya. Jadi Andi nggak jadi pelit begitu kan? Iya sayang. Oke. Oh iya, ayah mau ngajak ibu dan Andi nih ke tempat yang lebih asik lagi. Di sana nanti ayah akan jelaskan tentang buah ros yang selanjutnya. Gimana? Mau. Jadi penasaran. Asik. Oh, duduk dulu ya. Wow, seru sekali ya. Anda juga pengen jadi atlet seperti mereka? Wah, Andi juga bisa kok seperti mereka. Yang penting Andi harus tekun dan disiplin berlatih. Kira-kira mereka pernah nggak ya bosan berlatih? Oh, pastinya pernah Andi. Tapi mereka sadar kok kalau mereka harus tetap berlatih agar kondisinya terjaga Andi. Oh ya, tadi ayah di kebun stroberi sudah menjelaskan tentang buah roh. Ada 3 tadi apa Andi? Kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nah, tapi Andi masih ingat nggak buah roh selanjutnya? Kelemah lembutan dan kekuasaan dia. Betul sekali. Tapi apa hubungannya ya? Kok ayah bawa Andi ke sini? Betul. Oh iya, ayah jadi ingat. Nah, sebelumnya ayah akan menjelaskan dulu tentang apa itu kelemah lembutan dan penguasaan diri. Buah kelemah lembutan. Dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kelemah lembutan memiliki arti kesabaran dan suatu keinginan untuk tidak menyakiti orang lain. Lemah lembut bukanlah orang yang lemah atau dalam bahasa Jawa disebut kelemak-kelemek atau lamban, tetapi adalah karakter seseorang yang dapat mengontrol dirinya. Untuk menjadi lemah lembut tidak mudah karena manusia cenderung egois dan emosional. Tapi ketika kita mau taat pada kehendak Tuhan, mau diajar oleh guru dan orang yang lebih tua, tidak mudah tersinggung dan dengan senang hati menerima teguran dan sabar, kita pasti bisa memilikinya. Mari belajar dari Musa. Meskipun bangsa Israel terus bersungut-sungut dan berontak kepada Tuhan, Musa dengan sabar dan dengan penuh kelembutan memimpin dan membimbing mereka di padang gurun. Firman Tuhan di Alkitab di Bilangan 12 ayat 3 berkata, Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya,
lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Penguasaan diri, hidup tanpa penguasaan diri sama dengan mengendarai mobil tanpa rem. Tentu mobil itu akan menabrak berkali-kali di sana-sini. Dalam bahasa Yunani sehari-hari, kata enkrateis atau penguasaan diri dipakai untuk mengungkapkan kebajikan seorang kaisar yang tidak pernah membiarkan kepentingan pribadinya mempengaruhi jalannya pemerintahan atas rakyatnya. Seseorang yang memiliki penguasaan diri adalah orang yang memiliki kekuatan di dalam dirinya. Sama seperti para atlet, Paulus menggambarkan hidup sebagai arena pertandingan, di mana kita harus berjuang dan bisa menguasai diri dalam segala hal agar dapat mencapai garis finish dan memperoleh hadiah yang disediakan. Disiplin diri adalah hal penting dalam pertandingan hidup ini. Kalau kita ingin menang, maka kita harus semangat dan berdisiplin melatih diri kita. Kemampuan ini akan berkembang ketika kita senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, seru kan, Di? Waduh, ternyata berat juga ya untuk menjadi atlet. Harus berlatih dengan giat, harus makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan masih banyak lainnya. Ya Andi, makanya kalau ibu bilang Andi nggak boleh jajan sembarangan, sebenarnya itu untuk kebaikan Andi sendiri, biar nggak gampang sakit dan bisa terus beraktivitas. Ya Bu, maafin Andi ya. Iya sayang. Nah, sekarang Buarohnya udah lengkap. Saatnya Andi untuk berjuang, tetap semangat, dan pantang menyerah untuk mendapatkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hafal. Ayo Andi, kamu pasti bisa. Gitu dong anak ayah. Nah, sekarang giliran ibu nih kasih hadiah ke Andi. Hah? Hadiah apaan Bu? Sebentar. Ya. Coba baca. Wah, Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Makasih Bu. Gue ya sayang. Ya, udah yuk pulang yuk. Kaki ayah sudah pegel nih, pengen dipijitin Andi. Gue juga udah capek. Ya, Andi pijetin. Ya, harus. Terima kasih Ayah udah ajakin Andi jalan-jalan. Sama-sama, Andi. Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan-Mu. Tolong Andi menjadi pohon yang bisa menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Hai teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang buah roh yang kedua, yaitu kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sudah lengkap kan buah rohnya? Kira-kira buah roh apa lagi yang kalian inginkan? Menurut Andi sih, tetap semangat dan jangan menyerah. Jangan lupa berdoa, karena pasti Roh Kudus akan membantu kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.